Saya bacakan 134 Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Ini yang pertama. Ciri orang yang bertakwa yang disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah, adalah fis sarra'i wad-dharra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Maka qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah majelis yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Suatu saat apa yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Segala harta, anak itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karenanya, jangan karena harta, jangan karena anak-anak kita sehingga kita lalai mengingat Allah. Maka perbanyaklah kita mengucap syukur, karena sesungguhnya Allah memberikan kita nikmat begitu banyak, sehingga Allah mengingatkan kita tentang nikmat itu di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Sebanyak 31 kali Allah mengulang-ulang ayat tersebut. Begitu pentingnya bahwa sesungguhnya nikmat itu terlalu banyak yang kita dustakan. Ayatnya hampir setiap hari kita baca, kita dengar, tapi sayang kita kadang tidak mengamalkan daripada ayat tersebut. Kita tidak pernah renungkan tentang nikmat apa yang dimaksud Allah itu. Bukan hanya sekedar harta nikmat itu, tapi tubuh sehat kita ini itu adalah harta. Nah, karena kita tidak bersyukur dan tidak mensyukuri kesehatan, yakin dan percayalah. Mungkin di waktu kita bangun mengucap alhamdulillah hanya sekedar alhamdulillah saja. Padahal alhamdulillah kita, kenapa? Alhamdulillah ya Allah, saya bangun dalam keadaan sehat. Maka ini yang perlu. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali diulang-ulang itu. Untuk apa? Supaya kita ini tidak mendustakan nikmat Allah. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi manusia yang kau dustakan. Terlalu banyak nikmat itu yang didustakan. Termasuk nikmat kesehatan. Setiap waktu kita sehat, mari kita perlu mengucap alhamdulillah sehat alhamdulillah punya kesempatan majelis, alhamdulillah punya kesempatan berbagi. Karena kita selalu berpikir, orientasi berpikir kita adalah nikmat itu, harta itu, rezeki itu hanya berupa uang. Jadi kadang kalau tidak dapat uang satu hari, tidak ada keuntungan kita dapat satu hari, kadang itu serasa hidup ini tidak bernilai. Dianggap pokok ini. Rasanya kita tidak menganggap bahwa keberadaan kita dalam keadaan sehat itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Maka itu yang pertama, syukuri apa yang Allah berikan, karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ayat yang saya bacakan tadi ini pendek.
Begitu singkat tapi luar biasa maknanya di situ. Allah bersumpah di situ, inna, sesungguhnya. Ya, coba, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, saya kata Allah, dalam memberikan kalian begitu banyak nikmat. Fasalli, maka dirikanlah salat. Ya. Perintah itu dirikan ibu, bukan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat itu sembarang waktu, terserah kita kapan waktu luar. Ya, sempadan lorki asar pi, sempadan asar pi mengharibi itu mengerjakan salat, terserah. Ya, kalau ini enak perasaan kita tepat waktu pi, tapi yang dimaksud mendirikan salat itu harus tepat waktu sudah ditentukan waktunya. Kalau ada sekadar mengerjakan ya tergantung kondisi. Kalau ini enak perasaan kita, ya salat tepat. Ya, tapi kalau kurang kondusif lain perasaan, ya tunda-tunda nih, gampang jadi aku Ustaz. Yang penting sholat. Inilah kekurangan kita hari ini karena kita tidak mampu memanfaatkan waktu. Padahal perintahnya adalah ya fasalli li rabbika wanhar, dirikan sholat ya karena Tuhanmu. Lalu di ujungnya wanhar, berkorbanlah. Ya, berkorban itu pengertiannya bukan hanya menyembelih kambing di sini. Makna luasnya adalah korbankan seluruh harta kita yang kita miliki. Maka hari ini insya Allah kita berbagi ilmu tentang apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Ya. Zakat itu sudah ditentukan waktunya. Zakat itu artinya tumbuh. Zakat artinya tumbuh. Orang yang selalu menjaga zakatnya, menghitung jumlah zakatnya, maka hartanya itu akan tumbuh seperti tumbuhnya ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu. Jadi orang yang selalu menjaga zakatnya itu dihitung sesuai jumlah yang dimilikinya, tidak mengakali zakatnya, maka Allah akan tumbuhkan hartanya. Coba lihat ibu, orang yang semakin banyak mengeluarkan zakat itu, zakat harta, zakat mal, zakat fitrahnya itu bagus, maka tidak akan pernah ya kehabisan harta akan. Kenapa? Allah tumbuhkan itu seperti tumbuhnya pohon-pohon. Ya. Zakat itu penyubur harta kita. Ya. Seperti ibarat pupuk. Jadi setiap waktu kita bayar zakat apa waktu, maka Allah akan tumbuhkan harta itu. Jadi heran kalau ada orang yang menjaga zakatnya itu tidak habis-habis hartanya. Kenapa? Karena Allah tumbuhkan. Ya. Lalu yang kedua, infak. Ya. Infak itu ya, mohon maaf, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Ternyata orang yang diminta oleh Allah, yang diberikan Allah predikat yang namanya takwa adalah yang menginfakkan hartanya. Ya, yang menginfakkan hartanya itulah orang yang masuk kategori takwa. Saya bacakan 134 Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa yang disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kata Allah adalah fis-sarra'i wad-dharra'i, yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, jadi ini infak, keluarkan infak kita, maka Allah yang akan ya, menjamin apa yang kita miliki. Lalu yang ketiga, sedekah. Sedekah itu benar, artinya benar. Jadi orang yang senantiasa menjaga sedekahnya itu berarti imannya benar. Kalau ada orang yang enggan bersedekah, berarti imannya itu pura-pura. Sempadannya, ya, zakatnya pura-pura, hajinya pura-pura. Ya, karena sedekah itu adalah benar. Ya, jadi kalau orang menjaga sedekahnya itu maaf, berarti dia imannya benar, takwanya benar. Karena begitu banyak orang yang sholatnya bagus, tapi sedekahnya yang kurang. Ini yang disebut orang yang kesalehan ibadahnya bagus,
tetapi kesalehan sosialnya ya kurang. Banyak ibu kesalehan ibadah tidak perlu dipertanyakan. Ya, saya sering ngomong sama teman-teman mubalik, Ustaz, sebilang kita ini Ustaz, mohon maaf, kesalehan ibadah kamu tidak perlu dipertanyakan, tapi kesalehan sosial yang kurang saya lihat. Iya, contoh kita di antara mubalik susah ngumpul, paling ngumpulnya di warung kopi. Betul tidak Bu ya? Susah kita ngumpulnya. Ramadan mana bisa kita ngumpul ya. Mulai dari malam pertama Ramadan buka puasa, ceramah buka puasa sampai akhir Ramadan, lupa buka puasa di rumah, asik di luar, ceramah di luar di jamaah, tapi kita di rumah sendiri lupa. Inilah kesalahan ibadah, tapi kesalahan sosial yang kurang. Mampu kita menyampaikan tentang sedekah di luar, tapi kita sendiri yang kurang melakukan. Maka sedekah itu kebenaran. Maka orang yang menjaga sedekahnya itu berarti imannya itu benar. Sebaliknya, walaupun sholatnya bagus, kalau sedekahnya kurang maka tidak ada, maka sholatnya itu kurang. Ada sekedar menggugurkan kewajiban. Karena di sini intinya sedekah. Karena sholat itu hanya urusan kita dengan Allah. Makanya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, apakah sholatku membuatku bahagia, senang sama saya? Apa kata Allah? Musa, ya Rasul pajamu untuk ikum. Ya, Musa, itu sambayanu untuk ikawi, untuk dirimu sendiri, supaya engkau ya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu puasaku gimana ya Allah? Ya puasaku juga untuk kamu nih, supaya kau bisa menjadi orang yang sabar. Coba. Lalu ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah? Kata Allah, Musa, kalau ada orang yang lapar di sekitar rumahmu, di sekitarmu, lalu engkau beri makan sehingga dia kenyang, maka sesungguhnya engkau telah memberikan makan kepadaku. Karena saya berada di tengah-tengah orang yang lapar, saya berada di tengah-tengah orang yang kesulitan. Maaf Ibu, jadi harus seimbang ini, kesalehan ibadah dan kesalehan sosial. Ya, jangan sampai maaf, kita sekarang kan ada biasa Jumat berkah. Ya, kita bagi di pinggir jalan setiap Jumat pagi kan. Dan ternyata masih ada tetangga, bahkan keluarga sendiri yang mungkin kesulitan. Nah, ini yang aneh kita sekarang ini. Ya, seharusnya kalau kita ingin bersedekah, lihat dulu orang di dalam kita. Jangan lagi keluar dari RT-nya. Tetangga itu belum lihat. Bahkan dalam lingkup yang paling kecil adalah keluarga sendiri. Ini yang utama dulu. Lihat dulu sekeliling kita. Mau baik sama kita atau tidak, yang penting bersedekah. Bantu. Karena sedekah itu bisa melalui dua jalur. Sesama muslim dan non-muslim. Maka kata Rasulullah, hayrun nas anfa'uhum linas. Manusia yang baik itu, manusia yang paling utama itu adalah manusia yang senantiasa memberi manfaat kepada sesamanya manusia, bukan sesamanya muslim, bukan sesamanya orang beriman, tetapi sesama manusia. Jadi tidak perlu lagi kita lihat bukan di Islam yang mau kasih. Di sinilah pentingnya Ibu. Hablum minan nas, walaupun dia bukan muslim, kalau dia tetangga, berarti dia adalah saudara kita yang suatu saat akan menolong kita. Maka tetangga itu adalah saudara yang terdekat. Mas orang lain jauh di sana kau kasih, baru ada yang dekat tidak dikasih. Ustaz, orang yang begini, jangan pikir yang begitu. Kasih saja. Ya. Apalagi sampai bisa disedekahi lagi. Orang yang mampu, orang kaya juga bisa disedekahi. Ustaz, kenapa disedekahi orang yang mampu, orang yang kaya? Supaya tersinggung. Itu juga itu. Jadi boleh sombong kepada orang yang sombong, boleh sombong, boleh angkut kita kepada orang yang banyak harta. Begitu modelnya. Jadi caranya begitu. Ada tetangga saya itu, Ibu mohon maaf, itu kalau ada diminta-minta itu sumbangan, ya Allah, biasanya kita itu lihat siapa yang tertinggi di situ. Dia sumbangannya, dia tuh senang lihat siapa yang paling rendah. Sampai 2.000 dengan di belakang tukang beca, itu mau saya putih. Coba Ibu. Ini kenapa? Karena dia menganggap harta yang dimiliki itu adalah harta yang bukan campur tangan Allah, padahal tidak ada. Apa yang kita miliki itu adalah titipan Ibu. Minta maaf Pak. Tidak ada milik kita, biar ada sertifikat milik rumah.
mati pada sana kita bila itu ditinggalkan semua itu, dipilah dengan hasil tidak ada karena semua adalah titipan. Nah kalau ibu sudah merasa itu titipan, tidak sakit itu jujur, ya tidak akan pelit itu kalau kita paham bahwa itu adalah titipan kita. Justru kita sebaliknya sekarang terbalik, ya kita kadang korbankan harta kita, waktu kita untuk anak, ya padahal anak juga tidak menjamin bahwa dia akan mengurus kita, ya kan begitu. Padahal diri kita tidak pernah kita pikirkan bagaimana nanti saya ke depan, ya maka ayo ini yang utama dulu ya Bu, beranjak dulu ke sedekah, karena ini tidak mesti banyak, ya, tidak mesti banyak, biar sedikit kalau rutin, ya, biar 1000 kalau setiap hari, ya ke masjid zuhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, isya 1000, subuh 1000. Itu nih ibarat 5.000 satu hari. Lebih banyak parkir tak kalau ke mall, apalagi pakai mobil. Coba ya, 4.000 jam pertama, 1 jam pertama, jam berikutnya tambah 3.000, tinggal 3 jam 10.000 lebih kita bayar. Ayo mulai kita galakkan ini Bu, 1.000 rupiah setiap waktu. Untuk masjid kamu jangan dulu cari yang lain, di masjid kamu dulu di sini. 1.000 setiap waktu berarti 5.000 satu hari. Kali 1 bulan 150.000. Tidak berat ini Bu, kalau 1.000 tidak berat. Kenapa? Lebih bagus 1.000 tapi rutin setiap hari daripada 500.000 baru 1 tahun. Idul Fitri baru suruh kantong, ya. Namanya ini tulis lengkap namanya. Ini sumbangan ini. Ada lagi hamba Allah. Siapa namanya? Hamba Allah saja. Ya. Begitu disebut menyumbang hamba Allah. Ini 1 juta. Wih, orang kan bisa itu hamba Allah 1 juta. Siapa itu? Karena tidak tahan digoda sama setan. Dikasih tahu yang aku bilang saya ini. Iya, jadi lebih bagus disebut nama lah. Jangan hamba Allah. Baru sebentar diumumkan sendiri di rumah. Banyak yang menyumbang saya 1 juta. Ya, setan. Jadi tidak bisa Bu. Makanya lebih bagus sedikit, bukan kalau sedikit pasti ikhlas nih. Kalau 1.000 saya jamin 100% ikhlas. Tidak ada terpaksa itu 1.000. Tidak ada terpaksa, apa lagi? Akan dapat sendiri. Betul kan? Saya pelajari dari ini. Oh ternyata begini. Ya, saya komunikasi dengan teman-teman di Basnas, saya ketawa juga. Itu tahu stasiun naga iya. 1.000 itu pasti ikhlas orang. Miskin bagaimanapun kita 1.000 pasti ikhlas itu. Yang dia di 1.000 lah. Saya ibaratkan itu sedekah itu ibarat air yang memadamkan api. Coba lihat itu. Air 1 tetes demi 1 tetes menetes. Kalau terus menerus sekeras apapun batu pasti berlubang. Ya. Biar bagaimana derasnya air umpan timurun tidak akan mampu ia melubangi batu, betul? Karena besar. Tapi sekali ada di bagus 1.000 itu rutin itu insya Allah. Dan ternyata Ibu, saya dapat ilmu terutama di waktu subuh. Kita bisa galakkan ini. Ya, kalau tidak bisa kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh Ibu. Ternyata saya dapat ilmu ini Bu, salah seorang ya pengurus kami dulu, almarhum Haji Muhammad Sayyid itu kalau orang Sopi pasti kenal beliau. Tahun 70-an beliau sudah kaya memang. Ya, di Capingi Ibu tidak kenal beliau. Kalau dia Capingi, ya dia punya perusahaan tembakau terbesar. Ya, itu beliau waktu saya anak-anak Ibu setiap masuk sholat subuh belum bisa sunatatul masjid beliau narik celengan. Saya perhatikan memang kalau Bang sudah masuk 10.000, 20.000 di celengan. Padahal itu waktu luar biasa loh. Gaji pegawai negeri waktu itu cuma kalau tidak salah 160.000 golongan 2. Beliau sudah menyumbang 20.000. Waktu itu uang 1.000 rupiah saja luar biasa. Menyumbang dengan nilai 20.000 saya tanya, Ngaji, kenapa setiap subuh saya perhatikan selalu celengan yang kita datangi itu bukan salah sunatatul masjid? Dia bilang begini, nah, saya bersedekah itu ya sebelum orang bangun, orang masih tidur saya sudah bersedekah. Makanya subuh paling bagus itu bersedekah. Ya, masih kurang orang, tapi susah tahu biasa kata itu justru tidak ada itu orang di malas, tidak ada dia. Itu jadi masalah juga. Yang kurang serius kalau subuh, apalagi berbuat sendiri saya mau lihat ini, makanya sini dia Ibu lihatnya kita atau tidak. Ya sebaiknya seperti itu bersedekah tidak dia kita tidak perlu tahu.
Itu kalau udah sama bisa minta, tapi macam aku ini, dia kemana sih? Karena ini, jangan disembunyi itu. Tidak boleh disembunyikan saja itu sedekah. Karena ternyata orang yang selalu bersedekah itu secara sembunyi-sembunyi, Allah akan munculkan nanti suatu saat. Ya. Orang yang menjaga sedekah ibu, insya Allah saya jamin. Nah, karena mungkin itulah, tapi penyakit biasa gitu. Paling sakit perut, sakit gigi, mencret itu. Karena itu sedekah menjadi tolak belakang. Ya, makanya jangan terlalu banyak doa ibu, Pak. Saya jujur, jangan terlalu banyak doa harta. Sedekahmu, mau tolak bala. Kan biasa kita doa tolak bala, jangan doa tolak bala. Duit tolak bala, bukan doa, duit tolak bala. Ternyata bersedekah itu ibu bisa jadi tolak bala. Kalau ibu mau dijauhkan dari bencana, bersedekah ibu. Ternyata sedekah itu menolak bencana. Kalaupun kita kena bencana karena takdir kita, Allah ringankan. Ya, ke masjid hilang alas kaki, ya alhamdulillah. Bersyukur kenapa? Karena alas kaki kita hilang. Kalau kaki kita hilang bagaimana? Mana lebih banyak? Tidak ada jual kaki itu, tapi alas kaki banyak ibu. Nah, ini maknanya. Artinya orang yang bersedekah itu ibu insya Allah dijauhkan dari sifat serakah itu. Yakin makin. Kalau orang rajin memberi itu ibu insya Allah kalau ada cara tidak mau membungkus. Itu berarti tidak mati. Karena orang yang pikir itu pasti ikut serakahnya, pasti ikut itu ibu. Pasti ikut. Karena kenapa? Aku kurang. Ya, apalagi kalau anugerah. Ya orang bahasa di sini kurang, selesai. Tidak ada yang pikir. Kenapa? Karena dia masih penyakit. Maka kita minta kepada Allah jauhkan saya dari sifat pikir, bakhil. Jauhkan saya dari sifat serakah. Karena selalu menyambung ini. Selalu tidak mau kurang tabungan. Begitu sedihnya kita kalau kita tarik tabungan. Coba ibu kalau ada sumbangan kita minta sedekah dan bila mau ditarik tabungan tidak mungkin. Ya nanti dulu tunggu 1-2 hari. Jangan kita memungkinkan mengambil itu di dalam laci kita. Apalagi tabungan tak mau ditarik untuk sedekah. Berpikir memang mati. Jangankan mau bersedekah, mau dimakan saja kalau termasuk masuk di tabungan. Berpikir mau diambil. Mama ambil itu tabungan tak mama. Beli bagi yang ini yang jamu pun. Ya, musim durian mama beli saya durian. Di jamu pun akan karena durian mahal. Itu lagi lah saya mau beli cuma coba dari pasar Padang malah ada nih. Hati-hati itu. Inilah orang yang pikir pasti neraka itu. Jadi saya coba ingatkan ini bu, karena kenapa? Ya, selalu saya dulu kalau manusia bilang kita ini selalu ini kesalahan ibadah kan luar biasa loh. Sekarang yang mau maaf, ada jamaah saya masih muslim, saya nanya saya nanya Ustaz karpet itu masih itu alih itu sedikit. Nah ini ibadah saya kan kasihan loh ibu, jujur. Saya kasihan orang yang begitu bagus salatnya tapi ya Allah tabarak kalau saya tak tahu salatnya berarti ini kepura-puraan. Mohon maaf ibu, tidak pernah saya lihat itu dia lewat celengan atau ambil itu tidak pernah. Jalankan donatur berapa ibu isinya? 5.000. Donatur 5.000 setiap bulan. Karena la ilaha illallah. Apa yang diberikan oleh Allah itu? Mohon maaf, Allah akan menguji kita kalau orang yang tidak mau bersedekah itu berpikir bakhil, maka hartanya itu akan menjadi bencana bagi dirinya. Kapan? Ketika dia tua dan sakit, maka anak keturunannya itu akan membuat harta itu menjadi penyebab terjadinya sesuatu kepada diri kita. Maka akhirnya kepada kita ibu, ya jangan pernah meninggalkan ini. Ini dulu sedekah. Dan mungkin dulu cerita yang lain-lain. Zakat keterlaluannya ada di zakat profesi, zakat apa, emas apa. Jangan dulu sedekah dulu yang mudah-mudah. Ya, maka saya sarankan ibu biar 1.000 yang penting-penting. Karena sekali lagi 1.000 itu pasti ikhlas. Ikhlas itu. Selalu seperti itu ikhlas memang. Sekarang kan keluar lagi tukang parkir. Kasih 2.000 tidak pernah kita ngomong, tapi coba kasih 10.000. Ih mati. 10.000 tadi itu saya bilang 2.000. Menyesal kalau 10.000. Padahal seharusnya bersyukur nih. Ya alhamdulillah, malaikat menggerakkan tangan mengambil 10.000. Tidak kasih tambah ada. Ada celengan lewat di masjid di depan ambil uang pas 50.000 masuk. Ih mati aja. Jawab kata haji. Wih boleh 50.000 nah ya Allah bilang tuh 22.000. Itu menyesal kalau urusan akhirat. Iya, padahal yang menggerakkan tangan kita itu adalah Allah. Malaikat menggerakkan ada dosa tersebut. Iko ini mau pikir. Padahal itu yang kita miliki adalah yang kita pakai. Coba ya. Jadi jangan pikir mau beli pakaian, beli pakaian itu pakai ibadah, jadi pakai pengantin. Kalau pakai pengantin mahalnya pakaian. Nah kalau ke masjid daster ibu setengah
setelahnya lagi, kesian Robin bilang dan dia kita pakai bukannya ya sama Tommy itu, sama Tommy mau maaf sekali pakai dalam, minta maaf kayak coba pakai, jangan pakai dalam jadi sama itu, tapi melihat dia, berarti kalau begitu dia mau beli bukan 10.003, 3 kali cuci selesai menangnya habis. Justru yang tidak kelihatan itu ya kita perbaiki, termasuk sedekah kan tidak kelihatan. Sedekah kan tidak kelihatan orang kan, maka itu harus diperbaiki. Sama pakai dalam parfum kan dirasa gitu. Nanti pakai dalam, dia jangan kau bagus deh, yang tidak kelihatan sama besi. Coba lihat, sehebat apapun sebenarnya pasir kalau tidak ada besi di dalamnya tidak akan berdiri dia. Besi tidak kelihatan. Makanya dia kelihatan itu besi 6 mau dia. Bayangkan kalau latih 3 dan besi 6 1 bulan di bumi 2 bulan. Karena tidak kelihatan, maka itu yang harus diperbaiki. Sama maknanya ini sedekah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kepada kita semua, ya, mari terus istiqamah, ya, bukan hanya mengerjakan sholat, ya, tapi juga termasuk sedekah. Bahkan Allah mengancam kita, ya. Allah mengingatkan kepada kita, tahukah kalian orang yang menyusahkan agama? Termasuk kita yang tidak mau bersedekah. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ini Bu, ini orang yang mendustakan agama. Oleh karenanya jaga hubungan kita kepada Allah melalui salat, alhamdulillah, tapi jangan lupakan hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minan nas. Maka bukan disebut di situ hablum minallah, hablum Islam, tapi hablum minan nas, berarti kepada sesama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Semoga segala sesuatunya akan berakhir dengan indah. Anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, dan harta kita bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan surga Allah kelak nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin kita perbuat sejak pagi sampai sore ini, Bu. Kita tidak tahu mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita senantiasa berpeluang melakukan dosa dan kesalahan. Ternyata orang yang baik itu bukan orang yang senantiasa tidak melaksanakan dosa dan kesalahan, tapi justru orang yang baik itu adalah ketika melakukan dosa dan kesalahan, dia cepat-cepat mengampun kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah salah satu ucapan kalimat yang dicintai oleh Allah dan seorang hamba. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna a'udzu bika minal faqri wa zinnati wa a'udzu bika min azlal wa zalal. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar.
wa ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa ibadah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Untuk kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, kemudahan berkah seluruh dalam majelis.